kota yang lahir dari pertemuan aliran sungai dan perdagangan. Sebuah rasa diwariskan secara turun-temurun. Di tepian Sungai Kapuas yang luas, kehidupan tumbuh bersama arus yang tak pernah berhenti. Perahu-perahu dulu datang membawa rempah, cerita, dan budaya yang kemudian berbaur menjadi identitas sebuah kota. Di kota Khatulistiwa ini, tradisi tidak hanya hidup dalam bahasa dan kebiasaan, tetapi juga dalam rasa. Dari dapur-dapur rumah hingga pasar-pasar pagi, aroma manis dan hangat seringkali menguar dari sebuah hidangan sederhana yang dicintai banyak orang. Ia dikenal sebagai bingke berendam. Kue bingke berendam ini dari zaman Kesultanan Pontianak abad 18 ya. Itu yang namanya kue bingke berendam tuh udah memang ada. Nah jadi kalau kue bingke ini setahu saya memang dari tempat kita ya. Karena memang kue bingke berendam ini kalau ada acara di sini kita selalu tampilkan, dan apalagi sekarang memang menjadi ikon. Jadi kalau orang ke Pontianak pasti langsung ada bawa bingke enggak? Atau oleh-olehnya bingke. Dan sekarang tuh memang kue bingke ini memang udah dikenal di ini ya, di masyarakat luas. Kalau memang kue bingke ini makanan khas kota Pontianak, bukan juga makanan khas Kesultanan Pontianak. Semua dimulai dari adonan yang diaduk dengan lembut, lalu dimasukkan ke dalam loyang bunga khas bingke. Hingga pada akhirnya, permukaan lembut bingke matang sempurna. Kalau kita kan bingke ini kan lembut. Apalagi kalau yang punya keraton itu namanya kan kue bingke berendam. Karena gula itu mengeluarkan air gula, makanya disebut kue bingke berendam. Tapi yang dikenal ini, yang selama ini kan bingke
mereka pakai santan. Tapi yang kita buat kalau yang dari Kesultanan itu kita enggak pakai santan. Jadi kita cuma pakai susu, pakai telur, pakai gula. Nah, berendamnya itu dari gula itu. Kita ini zaman dulu, kita enggak pakai takaran, pakai gram, pakai on, itu enggak. Jadi yang saya diajarkan orang tua saya itu takarannya itu pakai mangkok. Jadi kalau 1 mangkok telur, 1 mangkok susu, air susu. Jadi kalau gulanya mau manis biar keluar berendam itu 1 gula. Itu. Jadi tepungnya cuma sedikit aja tepungnya. Kue lembut yang terbuat dari telur, susu, dan gula ini dipanggang hingga harum. Kue di sini itu kita cuma pakai rempah-rempah. Saya enggak pernah pakai vanili, apalagi tuh TBM, enggak pernah. Saya kalau buat apa-apa cuma pakai cengkeh, kayu manis, kapulaga, cuma itu aja. Jadi memang kita di sini ini memang kue masakan itu memang dengan rempah semuanya. Itu. Apalagi yang orang bilang kata pakai rum lah, pakai tambah apel lah, esen itu enggak. Jadi benar-benar kita di sini tuh oris. Makanya alhamdulillah umur-umur orang-orang zaman-zaman dulu itu panjang umur. Jadi kalau menyangkut makanan khas di Kesultanan ini memang rempah. Itu memang. Teksturnya lembut, rasanya kaya, seolah menyimpan cerita panjang tentang keluarga, kebersamaan, dan waktu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sampai dengan sekarang, saya tuh tahu dari umi saya buat bingke berendam. Jadi dari umi saya mungkin tahu dari nenek saya itu memang turun temurun. Sampai sekarang turunnya ke saya cerita kue berendam, bingke berendam ini. Dan keponakan saya juga ada nih, ada yang bikin kue bingke berendam. Memang kalau ada acara itu memang identik dengan kue bingke berendam. Nah, kalau bentuk dari bunga itu melambangkan kelembutan hati, melambangkan kewibawaan, melambangkan kebersamaan. Jadi memang bentuknya itu seperti bunga, 6 itu kan. Jadi kalau kata orang Pontianak tuh 6 tako. Pengaruh Arab, pengaruh Melayu dengan bentuknya yang seperti bunga itu, terus dengan cita rasanya yang manis, yang lembut, itu kan melambangkan kelembutan, melambangkan yang menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi memang ada pengaruh di dalam kue bingke tersebut, pengaruh Arabnya. Karena dengan adanya jalur sungai, dari situ kita akan mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan bingke berendam ini. Jadi memang jalur sungai itu memang sangat berperan dalam pembuatan bingke berendam ini.
Bulan Ramadan telah mengubah wajah kota Pontianak. Sore yang datang dengan berbagai aroma makanan diiringi dengan harapan akan kebersamaan. Di antara banyaknya hidangan berbuka di pasar, Bingke Berendam selalu memiliki tempat di hati masyarakat. Nah, jadi kue Bingke Berendam ini, tapi yang dikenal nih kan sekarang kan karena kue Bingke ini udah dikenal masyarakat luas, bukan lingkungan keraton saja. Jadi akhirnya masyarakat ini juga membuat variasi. Ada bingke original, ada bingke ubi, bingke kentang, bingke macam-macam. Nah, jadi setelah masyarakat ketahui kalau bingke ini bukan makanan khas di istana juga merupakan makanan khas Melayu. Jadi akhirnya pada saat Ramadan memang identik dengan itu karena bingke ini kan manis, lembut. Jadi menambah energi kita yang setelah kita seharian penuh berpuasa, buka dengan bingke dengan rasa yang manis dan lembut itu membuat energi kita bertambah. Bingke selalu dicari, dibawa pulang, dan dibagikan. Karena di bulan suci Ramadan, makanan bukan hanya untuk mengenyangkan, namun juga menjadi alasan untuk berkumpul dan kembali pulang. Khususnya bulan Ramadan ya, ini cocoknya disajikan saat berbuka puasa. Bisa juga dijadikan untuk pembawaan oleh-oleh ke luar negeri, keluar kota, karena ini kan tahannya dia kurang lebih dari 24 jam ya. Jadi insya Allah tahan di luar kulkas, masuk kulkas tahan 3 harian dia. Kan orang rata-rata habis bulan kalau puasa tuh kan makannya yang manis ya. Nah, cocok banget dengan bingke nih karena dia manis. Kebanyakan sih dari pelanggan sini biasanya beli untuk konsumsi pribadi ya. Ada juga buat hampers buat kasih teman-teman untuk bukber gitu, untuk buka bersama apalagi bulan Ramadan kan. Terus dibawa keluar kota, keluar negeri juga ada bahkan. Saya beli bingke buat buka puasa. Biasa seminggu tuh sampai 3 kali, biasa 2 kali. Karena rasanya enak, manis, anak-anak pun pada suka. Saya beli bingke yang varian berendam. Untuk varian bingke yang biasa saya beli itu bingke original berendam. Dalam bulan puasa ini biasanya saya beli seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Dari segi rasa itu gurih, teksturnya padat, telurnya banyak, gitu Kak. Nah, setahu saya, kalau kue bingke berendam ini memang cuma di Pontianak ya.
Makanya jadi memang kue oleh-oleh dari Pontianak itu udah langsung orang, oh Pontianak identik dengan kue bingke. Kalau untuk pemakaian bahan pembuatan bingka itu kita telurnya bisa sampai 1000-an ke atas kalau untuk bulan puasa. Terus tepungnya bisa sampai 15 sampai 20 kilo itu sekali buat kita gamsah. Alhamdulillah sih Kak, kita setiap hari itu sehari bisa 200 sampai 300 piece per kota ya. Bisa laku sampai segitu. Kalau untuk hari biasa paling kita 100 lebihan bisa juga sih. Zaman bergerak, dapur berubah, dan rasa-rasa baru pun bermunculan. Namun tradisi lama tidak hilang, melainkan beradaptasi, mencari bentuk baru dari tangan-tangan muda yang bersedia menjaganya. Kita banyak varian rasa sih Kak. Untuk awal-awal mungkin kan kita masih kayak original, susu berendam ya yang pasti ya. Tahun ke tahun kita upgrade rasanya, kayak ada rasa pandan, ubi, kentang, keju, coklat keju, pisang keju, kacang, jagung. Nah kita selalu update. Ada juga daging sama durian. Kalau untuk musim durian ya, total ada 13 jenis varian untuk sekarang. Ya, jadi memang setelah bingke ini dikenal dengan masyarakat luas, masyarakat yang memang jualan bingke, mereka akhirnya mereka dimodifikasi, ada rasa macam-macam. Yang tadinya awalnya itu cuma bingke berendam, nggak ada rasa macam-macam. Jadi dengan memasyarakatnya bingke berendam ini, akhirnya para penjual itu mempunyai ide, kenapa nggak kita coba dari ubi, kenapa nggak pakai kentang. Akhirnya banyaklah sekarang bingke dengan rasa yang bervariasi. Mungkin waktu pembakaran ya Kak, karena pembakaran itu kan kita sekali banyak ya, terus untuk ovennya itu kan dalam suhu yang panas ya, tinggi. Jadi situ sih tantangannya kalau kita lagi bakar itu aja panas. Apalagi di bulan puasa nih, sambil puasa sambil bakar juga. Jadi memang tidak semua orang juga yang kepengen tahu, kepengen belajar bingke berendam. Jadi memang ya ada tantangan. Tantangannya itu ya nggak semua keluarga kita kepengen belajar. Jadi ada sebagian, karena kan orang-orang sekarang juga nggak kepengen repot ya, nggak ya, zaman dulu kan kita kan semua kan kita buat, nggak ada jual kalau zaman orang tua kita dulu gitu.
harapan saya semoga kue bingke berendam ini bukan dikenal di lingkungan lokal juga. Saya berharap dikenal di lingkungan di luar lokal dan di luar istilahnya di internasional. Jadi saya berharap kue bingke ini mendunia. Orang tahu kalau ke Kalimantan Barat, khususnya ke Pontianak, ada yang namanya kue khas mereka itu kue bingke berendam. Tentu ya Kak, karena bingke ini kan salah satu makanan khas, kue khas Pontianak ya. Jadi saya harap tuh kalangan umum, apalagi ya yang muda-mudi gitu ya, harus tahu nih makanan khas Kalimantan Barat nih, paling terkenal bingke sih di sini. Dan harapan kedepannya semoga semakin diketahui bingke ini makin laris manis, makin banyak yang mau melestarikannya gitu Kak, coba buat atau gimana gitu. Pada akhirnya, bingke berendam selalu menjadi pemanis untuk berkumpul dan pulang ke meja-meja keluarga.